Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya, Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin, Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe karang yaitu Regirock, Pokemon bertipe es yaitu Regis, Pokemon bertipe logam yaitu Registeel, Pokemon bertipe naga atau telepati yaitu Latias dan Latios, Pokemon bertipe air yaitu Kyogre, Pokemon bertipe tanah yaitu Groudon, Pokemon bertipe naga atau terbang yaitu Rayquaza, Pokemon bertipe logam atau telepati yaitu Jirachi, dan Pokemon bertipe telepati yaitu diakses berbentuk normal. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa nih mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe daun, Pokemon bertipe api, dan Pokemon bertipe air. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Turtwig. Turtwig ini merupakan Pokemon bertipe daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon daun muda. Dalam Pokédex, Turtwig ini berada di nomor urut 387. Turtwig memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 10,2 kg. Turtwig memiliki kemampuan hijau rindang, meningkatkan kekuatan jurus tipe rumput waktu hit point Pokemon rendah. Pokemon ini dapat melakukan fotosintesis menggunakan sinar matahari. Tempurung di punggungnya sebenarnya adalah tanah yang mengeras. Pokemon ini menghasilkan oksigen dari hasil proses fotosintesis di tubuhnya. Daun di kepalanya akan menjadi layu apabila merasa haus. Turtwig sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 2. Turtwig ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Grotle. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Grotle. Grotle ini merupakan Pokemon bertipe daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pepohonan. Grotle ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Turtwig. Dalam Pokédex, Grotle ini berada di nomor urut 388. Grotle memiliki tinggi 1,1 meter dan berat 97,0 kg. Grotle ini memiliki kemampuan hijau rindang, meningkatkan kekuatan jurus tipe rumput waktu hit point Pokemon rendah. Pokemon ini hidup di sekitar air di dalam hutan. Pada siang hari, ia akan keluar hutan untuk membiarkan tempurungnya yang ditumbuhi pohon mandi matahari. Pokemon ini dapat mengetahui letak sumber mata air murni dan membawa Pokemon sahabat-sahabatnya di punggungnya menuju sumber mata air tersebut. Grotle sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 2. Grotle ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Torterra. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Torterra. Torterra ini merupakan Pokemon bertipe daun dan tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kontinen. Torterra ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Grotle. Dalam Pokédex, Torterra ini berada di nomor urut 389. Torterra memiliki tinggi 2,2 meter dan berat 310,0 kg.
Torterra memiliki kemampuan hijau rindang, meningkatkan kekuatan jurus tipe rumput waktu hit point Pokemon rendah. Di zaman dahulu, manusia purba menganggap bahwa ada Torterra raksasa yang tinggal di bawah tanah. Pokemon-Pokemon kecil kadang-kadang berkumpul di punggungnya yang tidak bergerak untuk mulai membangun sarangnya. Torterra sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe api nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Chimchar. Chimchar ini merupakan Pokemon bertipe api. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon anak monyet. Dalam Pokédex, Chimchar ini berada di nomor urut 390. Chimchar memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 6,2 kg. Chimchar memiliki kemampuan kobar api, meningkatkan kekuatan jurus tipe api waktu hit point Pokemon rendah. Bagian belakangnya yang berapi dibakar oleh gas yang dibuat dalam perutnya. Bahkan hujan pun tidak bisa memadamkan api tersebut. Gas yang terbentuk di dalam perutnya terbakar dari bagian belakang. Apinya kecil jika Pokemon ini tidak enak badan. Chimchar sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, tanah, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 3. Chimchar ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Monferno. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Monferno. Monferno ini merupakan Pokemon bertipe api dan petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon nakal. Monferno ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Chimchar. Dalam Pokédex, Monferno ini berada di nomor urut 391. Monferno memiliki tinggi 0,9 meter dan berat 22,0 kg. Monferno memiliki kemampuan kobar api, meningkatkan kekuatan jurus tipe api waktu hit point Pokemon rendah. Pokemon ini dengan terampil mengontrol intensitas api di ekornya untuk menjaga musuhnya tetap berada di jarak yang ideal. Pokemon ini menggunakan langit-langit dan dinding untuk menyerang dari udara. Api di ekornya merupakan salah satu senjata yang ia miliki. Monferno sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, tanah, terbang, dan telepati. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 4. Monferno ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Infernape. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Infernape. Infernape ini merupakan Pokemon bertipe api dan petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon lidah api. Infernape ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Monferno. Dalam Pokédex, Infernape ini berada di nomor urut 392. Infernape memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 55,0 kg. Infernape memiliki kemampuan kobar api, meningkatkan kekuatan jurus tipe api waktu hit point Pokemon rendah. Mahkota apinya menunjukkan sifatnya yang berapi-api. Tidak ada yang dapat mengalahkan Pokemon ini dalam hal kecepatan. Pokemon ini dapat melempar musuh-musuhnya dengan lincah. Ia menggunakan seluruh kaki tangannya untuk bertarung menggunakan jurus-jurus uniknya. Infernape ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, tanah, terbang, dan telepati. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 6. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe air nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Piplup.
Piplup ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon penguin. Dalam Pokédex, Piplup ini berada di nomor urut 393. Piplup memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 5,2 kg. Piplup memiliki kemampuan arus deras, meningkatkan kekuatan jurus tipe air waktu hit point Pokemon rendah. Pokemon ini tidak suka diurus, sulit untuk menjalin ikatan dengannya karena ia tidak pernah menuruti perintah trainernya. Karena gengsi, ia tidak suka menerima makanan pemberian orang. Bulu halusnya yang tebal melindunginya dari udara dingin. Piplup sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 2. Piplup ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Prinplup. Yang kedua, ada Pokemon yang bernama Prinplup. Prinplup ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon penguin. Prinplup ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Piplup. Dalam Pokédex, Prinplup ini berada di nomor urut 394. Prinplup memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 23,0 kg. Prinplup ini memiliki kemampuan arus deras, meningkatkan kekuatan jurus tipe air waktu hit point Pokemon rendah. Pokemon ini hidup sendiri dan tidak membentuk kelompok. Rupanya, masing-masing dari mereka merasa dirinya yang paling penting. Pokemon ini biasa hidup sendiri. Sayapnya merupakan senjata ampuh dan dapat memotong pohon setebal apapun juga. Prinplup ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Prinplup ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Empoleon. Yang ketiga, ada Pokemon yang bernama Empoleon. Empoleon ini merupakan Pokemon bertipe air dan logam. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Kaisar. Empoleon ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Prinplup. Dalam Pokédex, Empoleon ini berada di nomor urut 395. Empoleon ini memiliki tinggi 1,7 meter dan berat 84,5 kg. Empoleon memiliki kemampuan arus deras, meningkatkan kekuatan jurus tipe air waktu hit point Pokemon rendah. Pokemon ini berenang secepat jet ski. Pinggir sayapnya yang tajam bisa mengiris es yang mengapung. Ketika tanduk yang tumbuh dari paruhnya merupakan tanda kekuatan Pokemon ini. Pemimpin kelompok biasanya memiliki tanduk terbesar. Empoleon ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, petarung, dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 3. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe daun, Pokemon bertipe api, dan Pokemon bertipe air. Menurut kalian Pokemon manakah yang paling mengerikan daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.